Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Niki pangapunten suaranya sudah tinggal sisa memang kalau pagi-pagi begini teh. Pada malam dia bolos ditanya ini tegur sama ketua kagak datang, malu. Malah datang disamperin, kan makin malu kita. Tapi alhamdulillah menyongsong bulan yang agung, menyongsong bulan yang mulia, bulan Ramadan syahrul mubarak, bulan Ramadan syahrul maghfirah, bulan Ramadan syahrul barakah. Banyak namanya. Kata ulama sufi, sebelum Ramadan niku Sa'ban. Kata orang Sunda mah orang sini bulan Roah. Roah diambil dari kata arwah. Kadang kita mah diceritain surga kayak iya kita teh pengen ke surga, tapi kenyataannya mah males. Diceritain neraka serem tapi tetap kagak nangis. Tapi kalau diceritain kuburan, nah beda urusan. Biasanya agak ngeri-ngeri sedap. Kemarin ada ustadz soalnya ceramah, beres ceramah meninggal, ngeri teh saya ke ceramah hari ini. Takut mana malam udah panas dingin ini teh. Ngeri kalau udah cerita roh arwah. Kata ulama bekal sebelum, ulama sufi emang agak ngeyeliah, nyentrik dan klasik. Kalau sebelum masuk Ramadan itu di bulan Sa'ban kita makan yang biasa sepiring ganti senampan. Kalau yang biasa minum segelas gantilah seleter 2 liter. Kita banyakin makan, banyakin minum. Ini persiapan Ramadan nih. Benar apa kagak nih? Emang begitu ya orang persiapan Ramadan, banyakin makan karena bentar lagi makan kita terbatas. Banyakin minum karena bentar lagi memang minum terbatas. Ini saya pikir-pikir aneh, tapi benar saya baca bukunya tuh begitu. Maka dikomentari oleh Qutbil Irsad Gausul Ibad Sayyidi Sultan Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Maka bagi kita jangan telan bulat-bulat tuh omongan ulama-ulama yang begitu. Maksudnya bentar lagi Ramadan, kita udah kenyang sebelumnya, umur udah tua, umur udah ada, uban udah pada numbuh, gigi udah pada ompong. Nah, udah siap bentar lagi Ramadan, makan sekarang yang banyak. Planning, proses, progresnya kita mau ngapain di Ramadan belum ada wacana. Kalau baju mah udah pesan sama bini, lu ngaku aja kagak, tapi bini kan udah pesan. Progres prosesnya mesti jelas, mesti kenyang, makanya makan dari sekarang. Udah biasain, udah beruban, udah gigi ompong. Kita mah kagak nyindir ya beh ya. Kagak nyindir kita sadar diri udah banyak ubannya. Uban katanya teman saya si uban mana, karena emang uban saya paling depan paling banyak si uban, padahal mah seumuran ya tuh pemain hadroh masih muda deh. Ini maka kita siap-siap di bulan Ramadan, menyongsong bulan Ramadan itu harus penuh dengan bekal dan persiapan. Bukan makan banyaknya, tapi persiapannya yang cukup, persiapannya yang mumpuni, supaya nanti kita masuk Ramadan niku amaliyah kita optimal, maksimal, bahkan membeludak. Maka ada yang harus kita pahami sebelum masuk Ramadan. Saya titip persiapannya ada 5. Sing pertama iman, karena perintah puasa itu buat orang-orang yang beriman. Sedangkan iman itu yazid wa yanqus. Kadang dia naik, kadang dia turun. Perlu disiapin iman. Kejiwaan kita.
Kalau orang cerdas secara rasional, ilmunya itu namanya orang intelektualnya yang luar biasa. Tapi nggak semua orang yang intelektualnya tinggi, spiritualnya juga tinggi. Kadang orang yang kalau mikir urusan fulus lancar. Ini gedean duit 100.000 apa duit 5.000 nih. 100.000. Rasional kita memang orang cerdas. Tapi kalau hari Jumat kita bawa duit 5.000 apa 100.000, berarti bodoh secara spiritual, Anda cerdas secara intelektual. Kenapa? Bahkan punten kadang ini di sana di kampung saya nih, orang habis kerja dari ladang hari Jumat capek tidur dulu, dibangunin sama bininya, bah bangun bentar lagi Jumatan, mandi sono, beres mandi. Sekarang Jumatan jangan deket ke sono ya, ke Mega, Masjid Agung yang jauh dikit. Kenapa emang? Sekalian bocah pempesnya habis, susunya habis, sekalian beli nih 100.000. Terus buat masjid nih ada sisa 2.000. Jangan lupa lu belajar sodako 2.000. Udah tua bangka begitu belajar sodako. Ya udahlah, gak ngapa-ngapa daripada kagak ngisi keropak gitu kan. Masuk ke masjid alamnya. Maklum tadi baru tidur sebentar udah dibangunin, ya dilanjutin biasanya gitu. Apalagi yang khutbahnya nggak pakai bahasa Arab, sangat enak. Maka kalau di Masjid Ali Lasma, di masjid saya nggak ada kesempatan tidur. Baru bentar udah barakallahu li wa lakum. Udah kelar lagi. Itu berkah koronya bahasa Indonesianya dilahap habis sekarang. Kecuali kalau pengen banget itu udah di demo kali-kali atuh. Nah itu kali-kali baru tuh saya terjemahin. Berangkat di Jumatan bawa duit 100.000, malu masih ngantuk tidur. Begitu tidur keropak jalan depan, dimasukin tuh. Maklum sadar nggak sadar dimasukin 100.000. Beres Jumatan berangkat ke album itu dia. Begitu ambil pempes, ambil susu, mau bayar 2.000. 100.000-nya mana? Celaka ini mah, masuk koropak ini mah. Sedekah 100.000 dibilangnya celaka. Waduh, yang kebayang bukan pahala tapi muka bini. Waduh, gimana ini, celaka, ini mah celaka. Udahlah, balik aja ke rumah. Udah kemaluan di kasir, balik ke rumah. Pak, mana, Pak? Pempes. Celaka. Celaka lagi, Pak itu. Sodakoh celaka. Salah masukin ke celengan keropak masjid, dikirain 2.000, tadi ngantuk banget masukin 100.000. Astagfirullahaladzim, Pak. Celaka. Siapa DKM-nya? Kita minta kuncinya lagi. Ini makin parah nih celakanya. Maka pantas kata Qutbil Irsad, inna salahad dunya wad din wal akhirah muwafaqatun lisihatit tafakkur. Kemaslahatan dunia, kemaslahatan beragama, kemaslahatan akhirat itu ditangguhkan pada kecerdasan spiritual Anda, kecerdasan keimanan Anda, kecerdasan hati Anda. Maka jangan sampai kita kotoran hati. Kalau Rasul sebelum Isra Mi'raj dioperasi dulu, dibedah. Karena yang bedah Jibril, nggak usah pakai bius-bius, beres bedah, ambil, penuhin ilman wa hilman wa islaman, terus dipenuhi. Nah kita nih notabene kayaknya penyakitnya masih ada. Nih soalnya ke masjid nggak ada yang bawa 100.000. Besok awal Ramadan itu kan antara Rabu, Kamis, nah Jumat 100.000 tuh. Jumat 100.000 kita nih udah niat. Karena apa-apa kata ulama, kalau awalnya bagus hasilnya bakal bagus. Kalau pertamanya kerjanya keras hasilnya bakal mumpuni. Kalau pertama masuk Ramadan udah 100.000, kesononya udah beda lagi. Al-mu'na biqadril mu'ana. Allah ngasih sesuai kebutuhan. Bisa masuk 100.000, besok mah gue kasih rezeki gede-gedean Soalnya dimasukin 100.000.
Kalau 2.000 ya nyicil rezekinya dikit-dikit. Nah, kita itu harus mencerdaskan akal kita, harus menata hati kita, karena kadang menata hati yang rusak itu memang susah, perlu dibedah, perlu dirobek, mesti diangkut langsung penyakitnya. Tapi rasa-rasa kalau main ke rumah sakit nggak bisa main bedah, terkecuali harus dibius. Ini kalau udah dibius baru gampang dioperasi. Rasul ngasih obat biusnya buat kita. Ini obat buat ngebius hati kita supaya gampang, kalau ngaji gampang masuk, kalau zikir gampang sadarnya, kalau baca Quran gampang kita tadaburnya, gampang kita tafakurnya, kalau lihat-lihat sesuatu yang luar biasa gampang kita ingat sama Allah. Ini dibius sama Rasul. Ini obat biusnya ini cuman ini doang nih obat biusnya. Ini udah dosis tinggi. Ada ulama pantas kalau ini obat bius lu kagak mempan, tinggal ambil kaca bercermin Abu Jahal, Abu Lahab, apa Biraun, tinggal cermin doang, tinggal nggak ada pilihan, soalnya udah begini nih resepnya. Cara buat ngobatin hati kita, kata Rasulullah, ma min abdin muslimin, tidak semata-mata ada seorang hambaku yang muslim yad'u li akhihi Allah, dia doain saudaranya atas Allah, li ghaibin, padahal saudaranya kagak ada. Maka au qala au faqal malak laka bimislih, maka malaikat ngomong laka bagimu bimislihi seumpamanya. Kata Rasul, siapa yang mau doain saudaranya, apalagi yang saudaranya itu, temannya itu, kerabatnya itu, dia punya masalah dengannya, dia punya kejahatan bagi kita, dia punya kebusukan untuk kita, dia punya dendam kusumat buat kita doain, itu hati kita udah kayak bius. Ini saking dibiusnya, orang jahat baik kita mau obatin, orang kagak bener baik kita mau doain biar selamat. Makanya besok banyakin musuh kita balik. Kalau banyak musuh, alhamdulillah, kata Rasul, ada doa yang paling sering dilupain sama banyak orang, tapi Allah nggak pernah lupa doa ini. Ini doa mujarab karena Allah nggak pernah lupa nih doa ini. Kalau kita kebanyakan lupa, ini doanya kita udah pada hafal semua. Kira-kira apa doanya? Ngedoain orang lain. Sebelum Anda minta sehat untuk diri sendiri, doain mudah-mudahan Babe sehat walafiat, mudah-mudahin DKM sehat walafiat. Padahal kita yang pengen sembuh. Maka kata Rasul, walaka bimisli, itu seumpama bahkan azilan wa ajilan, lebih cepat lagi, lebih hebat lagi, lebih mujarab lagi. Lah kita ke Mekah doa di Multajam, punten-punten dendam kusumat masih ada, kira-kira diijabah apa kagak? Tapi di sini kita berdoa, musuh kita yang kita dendam kita doain. Nah itu belajar menghilangkan dendam, belajar menghilangkan rodail di dalam hati, itu bisa membius hati kita. Maka pantas Rasulullah SAW ngajari nama kita gampang-gampang baik. Saya mah kalau baca kitab depan kiai jadi agak minder. Mau tadi udah bawa kitab, biasanya kayak bawa kitab karena perasaan saya tahu nih di sini agak-agak sempit, saya malu-maluin kiai, jadi so enak sendiri. Di kitabnya kagak diturunin. Ini begini, hati kita nih adalah proyektor dari kita. Ini yang tahu media. Kalau proyektor nayangin, maka yang ditayangin itu sesuai yang ada dalam proyektor. Hati kita ini proyektor diri kita. Coba kita tengok kanan kirinya, ditengok, coba lihat ada kekurangannya enggak? Apa sih kekurangan orang di samping Anda? Kalau kita nemuin, nih
Kira-kira ada nggak kekurangan di sampingnya saudara kita? Pas lihat tetangga ayam begitu, ada nggak kurangnya tuh tetangga? Kita mah nanya ada apa kagak, buruknya ada apa kagak tuh tetangga? Ya ada baik sih. Kenapa? Karena yang kita lihat itu sebenarnya bukan tetangganya, tapi memang di dalam hati ini banyak kotor. Air putih ditumpahin yang keluar air putih, kopi ditumpahin yang keluar kopi, susu yang ditumpahin susu. Hati yang busuk yang keluar ya busuk-busuk lagi. Hati yang bersih nggak bakalan keluar yang busuk-busuk. Gue tetangga gue begitu, kagak. Maka pantas kata orang barat, jiwa itu diibaratkan seperti ego. Ada yang mungkin jiwa itu secara filosof adalah ego. Jadi kenapa seseorang mendambakan egonya? Kalau udah ngomong ego, ini isinya dalam. Jadi kalau ada masalah jangan cari solusi di luar, cari solusi di dalam. Solusinya di dalam, bukan di luar. Karena masalah orang itu bukan orangnya, tapi hatinya yang kotor, sehingga proyektor nayangannya kotor. Ya kalau suasana lagi enak, mungkin bayangannya kalau proyektor kan diem layarnya ya. Nah, gambarnya tuh jelas terus. Lah kita kan makhluk berjalan, salah dikit goyang, hati lagi semerawut lihat orang dikit salah, orang begitu amat ya Allah. Ada yang begitu jelek-jelek amat. Padahal yang jelek hati kita yang busuk akan menayangkan tayangan-tayangan yang busuk. Maka nggak penting kita nyari masalah orang, hilangkan dendam orang, hilangkan permusuhan di antara kita, maafin. Maka pantas kata Rasul, ingat, pas Rasul mau naik mimbar, Rasul tiba-tiba amin, naik lagi amin, naik lagi amin. Itu kenapa ya Rasul? Kata sahabat pakai bilang amin 3 kali. Niki tadi pas saya pijak mimbar pertama tangganya datang malaikat. Siapa yang datang bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan Allah, tidak membebaskan kesalahan orang lain. Ini di Ramadan, sebelum Ramadan kita harus sudah maafin. Karena minal aidin wal faidin bukan maaf-maafannya, tapi sebelum Ramadan kita harus sudah maafin. Masuk bulan Ramadan kita kagak dapat maafnya Allah. Kalau maafnya Allah masih gampang, ya Allah maafin, dimaafin sama Allah yang Ghaffar, yang Ghafur. Tapi salah sama tetangga, gimana maafinnya? Celaka orang yang mau masuk Ramadan masih ada dendam kusumat di dalam dirinya, itu celaka. Maka hari ini kita hilangin dendam kita, ego kita hilangin supaya nih hati kita dibius sama Allah, supaya masuk Ramadan. Udah berapa kali Ramadan? Ayo ngalamin udah sampai 25 kali Ramadan. Tapi dari tahun ke tahun begini-begini aja, berarti emang kagak pernah dibius tuh hati, nggak pernah dioperasi tuh hati. Dari dulu buka begitu, beres buka begitu, beres tarawih begitu, subuh begitu, paginya begitu terus, nggak ada bedanya. Memang tidak ada perubahan, berarti ini masalahnya hati Anda yang mesti dibenahi sebelum masuk Ramadan. Hilangin dendam kusumat. Apalagi ada yang ngomong tetangga gue mah kagak ridho 7 turun sampai akhirat gue tuntut. Lah emang nuntut orang boleh kata Allah, tapi nanti rugi. Woi, orang diambil mahsyar, si A punya salah, ya Allah si A punya salah, saya dendam, boleh saya tuntut, silahkan dituntut. Ya Allah si B juga punya, si C juga punya, silahkan. Ayam jago yang matok, ayam jago yang lainnya silahkan boleh membalasnya. Domba yang nyeruduk domba yang lainnya boleh seruduk nanti di yaumil mahsyar. Silahkan Anda adu, silahkan dendam Anda balaskan. Tapi semakin banyak dendam, oh ya Allah si A, ya Allah si B, ya Allah si C, begitu ngelirik, oh kamu jadi kemana? Woi di surga, woi lu ngurusin dendam baik kagak kelar-kelar, mending langsung. Orang yang hilang dendamnya di dalam hatinya, hilang rodail di dalam dirinya, maka dia dimasukkan ke surga. Orang yang menghilangkan dendam tersebut kalbarkil hatib madiya'ud duhri ila diyaul asri, antara cahaya duhur dan cahaya asar. Kira-kira lama apa enggak? Karena waktu duhur di mana-mana tombak 1 meter, tinggi 1 meter tuh pasti waktu duhur tuh.
narik dikit lebih asar. Itu kira-kira berapa lamanya orang dari masyar sampai depan pintu surga? Lamanya cuma segitu. Asar rodail, dendam di dalam dirinya ya hilangin. Ini mana mau nuntut, gue nuntut 7 turunan gue kagak ridho, rugi. Sama bini, ini sayur asam apa kolok, gue gak bisa masak atau gimana. Bini kita yang udah ngorbanin 7 kali ketemu Ajroil karena anaknya 7. Di setiap orang lahiran kan ketemu Ajroil tuh. Udah bampai mau mati begitu tuh, 3 kali 4 kali ketemu Ajroil. Bayangin buat anak kita, dia berani jumpa dengan Ajroil di tengahnya antara hidup mati. Gara-gara sepele sayur asem di Depak, pulang sana. Laki pulang bukannya disambut, bang, kita dari pagi sampai sore uplak bang, lu kagak tahu. Padahal pengorbanannya luar biasa. Sama laki yang dulu pulang kurang duit di Depak, padahal ini dendam kusumat nih. Padahal dari dulu kadang orang tuanya kagak dikasih tuh laki, bininya lakinya mah kagak ngurusin adeknya, orang tuanya kagak dendam. Maka kita benerin hati kita di Ramadan buat membersihkan hati kita sebelum masuk supaya kita senang. Orang yang senang tentu disiapin. Pertama, benahin hati mesti bebenah sebelum Ramadan. Yang keduanya kata Rasulullah SAW, yang mesti dibenerin itu iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu, iman kita benerin. Bener apa kagak puasa teh lillah atau kagak ini puasa teh. Karena kata Allah dalam Taurat, Allah ngomong sama Nabi Musa, ya Musa, inni alaitu ala nafsi, aku sumpah Musa demi diriku sendiri, demi diriku ya Musa, in alla yatamma yu'malu mudabbirul amal laqta'na man kulla yu'mal ghairi. Oi, siapa orang yang punya kepengen, punya harapan, dia punya cita-cita, dia punya tujuan, dia punya progres, pengen A sampai Z, pengen Z sampai A, puter rizkinya diadu-adu, pengen A, B, C, D banyak, tetapi laqta'na, yakin aku jegal keinginannya, wala mudabbir, enggak bakalan Allah ngopeni, enggak diurus sama Allah, illa kullu yu'malu ghairi, terkecuali yang tujuannya karena Allah. Kita fokusin dulu ini puasa karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena pantas puasa tuh karena Allah karena Allah, nggak ada tujuan yang lainnya baru sukses. Kita usaha mau buat apa, Pak Waluyo katanya punya mau bisnis, buat apa nih? Kalau nggak ada tujuannya Pak RW, tujuannya karena Allah, punten deh, nggak bakalan. Punten kong katanya mau bikin ternak domba, tapi tujuannya buat apa? Ya di masa tua kita pengen hidup enak kan? Nggak bakalan kalau tujuan akhirnya nggak ada Allahnya, nggak bakalan, udah nggak bakalan, titik. Makanya kalau kiai-kiai ini Bang Resa Adam ajatnya ya Allah pengen bangun masjid, pengen bangun musola, saya tahu kagak punya duit, saya tahu itu kan agak puyeng bis statusnya pas waktu bikin sampai sekarang belum pernah masih ada puyeng. Tapi karena tujuannya Allah, secara finansial tidak rasional bisa bangun, tapi tujuannya Allah, hasil kagak hasil. Kita pengen rombak rumah dari dulu sampai sekarang, gaji udah WMR, tapi tuh rumah udah musim hujan, genteng bocor, sampai sekarang hujannya reda, bocornya kagak dibenerin. Tujuannya bukan karena Allah. Ini kalau tujuannya karena Allah gampang. Kita ganti mindset kita, kalau mau sukses tujuannya karena Allah, kita mau nyenangin orang lain. Maka Ramadan memang agak unik. Kata adat orang Arab itu, jika kata diulang-ulang tikror atau banyak kasirul lakbuhu kesebutannya itu, maka menandakan kebaikan yang sangat. Asmaul Husna 99 berarti itu luar biasa sang pemilik Asmaul Husna.
Asmaun Nabi kan banyak. Ada yang ngomong 313. Ya Ahmad, ya Muhammad, ya Mahmud, ya Da'in, ya Sirajun, ya Munirun, ya Mudassirun, ya Mu'ala, ya Muzakka, ya Musbikun, ya Da'in, ya Allahiyun, ya wow, sangat nama Nabi. Berarti sang pemilik nama itu istimewa. Sama dengan Ramadan. Ramadan syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul rahmah, syahrul Quran. Wow, banyak. Berarti itu Ramadan bukan sembarang. Bukan sembarang bulan biasa. Kita harus datang ke sono karena yang mau kita semperin bukan orang sembarangan. Oh, mau ke Istiqlal ngedadak, yang nggak mau baju peci putih, baju putih ngedadak kemarin beli dulu. Yang kagak bawa duit ngedadak pinjam tetangga dulu. Kenapa? Mau madep, mau lihat orang istimewa. Ini mau madep Ramadan mesti bekalnya juga istimewa. Siap? Yang diamalinya di Ramadan apa? Ramadan niku bulan yang luar biasa. Saking luar biasanya, baru seneng doang mau masuk. Man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu alanir. Baru mau masuk kita udah girang duluan. Garansinya udah bebas surga, bebas neraka, udah masuk. Garansinya udah begitu. Maka kita itu dikasih rizki sama Allah. Kata Imam Ghazali, yang qasimu ila qismaini kebagi dua. Satu, rizki yang zahir. Dua, rizki yang batin. Rizki yang zahir yaitu sandang, pangan, papan, makan, minuman, kebutuhan. Rizki yang batin urusannya ilmu, hidayah, ya, petunjuk Allah, iman dari Allah itu petunjuk. Jadi pantas kita minta rizki sama Allah. Tapi emang kadang-kadang kita urusan percaya sama Allah mah yakin, semoga yakin, nggak ada yang ragu sama Allah, nggak ada yang ragu di sini. Tapi urusan fulus sama duit mah beda. Bulan puasa belum megang duit nih, bingbang apa kagak nih? Mana sebulan lagi ya, terus duit belum megang, kan agak-agak pusing dikit. Padahal man syakka fi rizqillah, orang yang ragu dalam rizkinya Allah, maka syakka fillah, dia itu ragu kepada Allah. Orang yang ragu akan rizki berarti dia ragu kepada sang pemberi rizki. Oh, udah patah. Maka oleh karena itu di Ramadan kita udah siapin mana yang harus kita tata, mana yang harus kita benahi. Iman udah, kemudian amalnya harus yang mana? Amal wajib kita benahi, amal sunnah kita tambah. Pokoknya amal sunnah jangan ditinggal-tinggalin, amal wajib kita benahi. Yang ketiganya ilmu, supaya kita tahu mana komposisi yang harus dipertamakan, mana yang harus dinomorduakan. Woi, tadarus Quran mulu bagus kagak? Bagus di Ramadan. Ramadan mulia itu gara-gara ada Quran. Kalau nggak ada Quran turun di Ramadan, kata ulama, ini Ramadan nggak seindah ini. Baca tuh Quran. Quran udah bener, siapin harta, sedekah kita, banyakin duit di bulan Ramadan. Karena tujuan Ramadan itu adalah liqahrin nasi, memaksa diri supaya lemah di hadapan Allah. Jadi kalau kali-kali mah buka ngerasa keroncongan, sisain kurma doang 3 biji, anak 1, kita 1, bini 1, nyamah kita buka. Oh, cuman ini doang. Namanya ge puasa, belajar melemahkan diri supaya kita sadar susahnya hidup orang lain. Nah, kalau bukannya mewah terus mah apa manfaatnya tuh puasa? Jadi kalau saudara mah kita mah nih nggak usah dipaksa. Baru di sini iftar jami, maghrib di sana udah mulai lagi, di jalan dia kagak buka, udah biasa tuh dia. Di jalan kagak buka udah biasa, dia mah udah biasa. Nah kalau kita nanti buka, sisain sedikit-sedikit supaya apa? Zihadun nafsi, perangin nafsu kita, jangan banyak-banyak. Besok gak usah beli gorengan, besok doang. Besok mah beli gak apa-apa, besok doang kali-kali. Makan jangan banyak-banyak, udah sisain kurma sama air putih. Gimana nelangsanya orang susah yang makan cuma segitu tiap hari. Akhirnya qahrun nafsi, memaksa diri. Kita tahu intisari Ramadan itu untuk berbagi. Maka kadang orang di bulan Ramadan yang sugih gampang dermawan. Jadi memang jalan ke Allah itu bukan banyak ibadah, satu banyak sedekah. Oh, amal yang paling cepat supaya kita dekat sama Allah bukan banyak ibadah, tapi tinggalin maksiat.
percuma sholat baik maksiat jalan. Atau berarti mending kagak sholat tapi kagak maksiat. Wah itu mah belangsa. Udah kagak sholat mah udah maksiat. Jadi yang paling bagus bekal Ramadan, imannya kita pupuk, amalnya kita tingkatin, ilmunya kita siapin, mana prioritasnya, mana progresnya, harta kita siapin, terakhir kita tata hati kita. Jangan sampai masuk Ramadan kita gak semangat. Kata Imam Bukhari, tib nafsan. Oi, benahin diri, obatin diri, semangatin diri, wangiin diri, jaga tuh diri Anda. Kenapa? Fa innal malahi fi malahihim wa innas sana'at fi sana'atihim. Orang nyanyi dia menikmati nyanyiannya. Orang dagang dia semangat dagangnya, pagi buta udah dagang ke pasar. Kenapa? Menikmati usahanya. Orang kerja dia pergi pagi-pagi buta, pulang sore-sore hari. Kenapa kita yang amal kagak pernah siap-siap begitu? Oi, tarawih nikmatin tarawihnya. Tarawih imamnya siapa? Harus Ustaz Abina. Angel. Lama, tapi emang enak tapi lama. Tuh siap-siap. Ada remasil guys, siap-siap. Nih, kita tuh mesti bener-bener di Ramadan, yang namanya Ramadan kita nikmatin. Hidup itu memang harus dinikmatin. Karena dunia itu melapun cuma tempat bermain. Jangan serius-serius amat kalau main. Kemarin Indonesia vs Irak menang mana? Saya kagak nonton. Menang ya. Nah, kalau toh kalah biasa aja sih. Namanya juga permainan. Dunia ini udah jangan dianggap serius banget. Serius mah iya, tapi banget jangan. Namanya juga permainan. Rumah kebakaran. Nah, cing ini permainan. Ini permainan. Jangan serius-serius amat. Ini mah cuman permainan. Motor kemalingan. Jangan serius-serius amat, depresi. Ini cuman permainan. Bukan permainan kalau nggak ada ujian. Gagal lagi diulang lagi, gagal lagi diulang lagi. Maka begitu kita permainan serius amat. Persib kemarin main, coba kalau kalah habis ribut lagi baik. Kenapa? Makan hati. Permainan dimasukin hati, makan hati. Kita lagi permainan sama tetangga nih, rumah-rumah kayak anak kecil mah rumah-rumahan. Akur kagak akur berantem. Ini kan lagi main, lu jangan begitu dong. Begini. Kalau lagi main serius-serius amat, celaka. Makanya jangan serius-serius amat di dunia mah. Ingat bekal tujuan akhirat kita. Iman kita benahin. Yang kedua, amal kita perbaikin. Yang ketiga, ilmu kita siapin. Yang keempat, harta kita siapin. Yang kelima, hati kita. Mudah-mudahan di Ramadan, kalau udah 5 bekal ini dijaga oleh kita, insya Allah Ramadan hari ini kelar Ramadan bebekas. Saya sekarang enak teh kalau zikir teh. Kenapa emang? Ya tenang, bisa tidur nikmat. Lumayan dari tidur nikmat. Tuh kalau ngaji tuh enak, karena kopi ada terus. Nih, ada kopian pagi-pagi. Siapa yang nyodorin kopi bini? Kali Ustaz, aduh mereka lalu saya mah percaya. Sering ya pagi-pagi mah. Sering dia apa? Ngopi malam ngopi. Kagak ada, tapi sekarang mah disiapin kopinya. Tapi memang kagak nongol-nongol dari tadi kopi teh. Mana ada kopi teh? Udah tahu kita teh pada tunduh intinya. Tenang, maka ngaji itu enak. Kalau kita mindset ibadah Allah itu tidak enak, Allah itu tidak menyenangkan, maka sudahlah, Anda jangan usah nyari obat-obat yang lain, cukup Anda cermin Abu Jalal atau bukan, begitu. Kalau Anda menganggap agama itu tidak nikmat, ajaran agama itu membebani, firman-firman Allah itu hanya perintah-perintah, kebanyakan ngomel, kebanyakan ngatur, jadi beban. Kagak. Itu buat kita bisa nikmatin hidup, buat kita tenangin hidup. Toh kalau nggak ada aturan Allah, kita yang rame sendiri.
Makanya al-Islamu al-quyud. Islam itu aturan. Jangan sampai kita ngomong aturan itu membebani. Banyak-banyak aturan berarti repot ya. Kalau aturan Allah kagak diatur banyak-banyak supaya kagak repot. Jalan tol kagak ada markanya nih. Kagak ada petunjuknya, belok atau kagak, lurus atau enggak, boleh nyiap atau kagak nih marka. Wow, tabrakan terus. Di gunung kagak ada markanya, nyalip lagi, jeblok lagi. Makanya dikasih marka, itu agama. Ini agama nih, sholat udah 5 doang, lu jangan nambah-nambahin berlebihan. Subuh 2, jangan berlebihan. Zakat udah 1 sok, jangan sok-sok kaya jadi 5 sok satu orang. Jangan. Oh, haji itu yang wajib 1 kali, umroh 1 kali. Jangan sok-sokan kebanyakan, kalau tetangga kanan kiri masih susah. Oi, ngaji itu wajib, tapi didik anak sendiri wajib. Wajib ya, anak nggak pernah diajarin. Bapaknya ngaji tapi anak nggak pernah diajar ngaji. Ada yang soleh bapak emaknya tapi anaknya naudzubillah. Makanya kesini saya agak aneh, anak kecilnya dikit. Bapaknya mah rajin ngaji tapi jarang yang bawa anak pas subuh keliling ya. Tanggung jawab di rumah berarti sering diajarin. Kalau kagak diajarin tanggung jawab. Makanya mesti dipesantrenin di Al-Munawwar. Siap paling dekat, paling cepat, mudah aksesnya. Tanya beliau. Pendaftaran udah dibuka, musola udah bagus, kobong udah siap. Kalau besok kagak datang baik, berarti subling bawa anak. Kalau kagak bawa anak, besok pesantren ke Al-Munawwar. Itu paling dekat. Caranya gitu. Kalau Anda punya pilihan cerdas agama, subling bawa bocah yang gede-gede. Yang gede-gede, yang kecil mah kagak ngerti. Anak kita yang remaja, kalau kagak ngerti suruh aja sama beliau. Kalau Anda tidak taat berarti Anda hanya pintar secara rasional tapi tidak pintar secara spiritual Anda. Mudah-mudahan Allah cerdaskan hati kita, Allah benahi hati kita daripada penyakit-penyakit hati, min ru'unatun nafsi, daripada kebodohan-kebodohan hati. Yang mudah-mudahan menjelang Ramadan Allah siapkan iman kita, Allah kuatkan iman kita, Allah bersihkan hati kita, Allah jadikan Ramadan hari ini Ramadan yang penuh berkesan, Ramadan yang menimbulkan hikmah bagi kita, keberkahan bagi kita dunia wal akhirah. Akhirul kalam, astagfirullah qaulin bil amal, laqad nasabtu bihi nadam minal udum, sa'altuka ya ghafar afwan wa taubah wa bil qahri ya qahar wad man tahayyala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.